Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo Sobat Tani semua, jumpa lagi dengan saya Holil, petani desa dari Kabupaten Banyuwangi. Di video ini saya mau ngasih kabar gembira nih untuk Sobat Tani semua, karena khusus di video ini saya mau memberikan satu buah cangkul untuk Sobat Tani yang beruntung. Untuk cara mendapatkannya cukup mudah ya Sobat Tani, tinggal subscribe YouTube kami dan tuliskan komentar terbaik Sobat Tani semua, bisa sebuah doa, harapan, dan lainnya. Pemenangnya akan diumumkan minggu depan berdasarkan komentar terbaik ya Sobat Tani. Jadi untuk Sobat Tani semua yang mau mendapatkan hadiah satu buah cangkulnya, silahkan langsung saja subscribe channel YouTube saya dan tuliskan komentar terbaiknya. Sekarang langsung saja ke inti video ya Sobat Tani. Pernah tidak Sobat Tani mengalami ketika menanam padi, dari saking semangatnya untuk merawat padi, dispraylah padi tersebut seminggu sekali, bahkan ada yang 5 hari sekali dengan berbagai nutrisi dari A sampai Z. Dan lucunya ketika sudah dipanen dan kita bandingkan dengan lahan tetangga yang luasnya sama dengan punya kita, hasilnya tidak jauh berbeda. Padahal punya tetangga itu hanya disemprot menggunakan racun saja Sobat Tani, dan untuk pemupukannya hanya menggunakan pupuk tabur tanpa pakai nutrisi spray Sobat Tani semua. Jika Sobat Tani ada yang pernah mengalami kejadian seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar ya Sobat Tani, karena Anda tidak sendirian, saya pun juga dulu pernah mengalaminya juga. Biasanya hal semacam ini sering terjadi kepada para petani pemula, yaitu petani yang baru terjun di dunia pertanian, terutama pertanian padi. Biasanya mereka karena ketidaktahuannya dalam bertani, mereka mencari berbagai informasi, baik dari YouTube, sosial media, dan semua informasi itu dikumpulkan dan dimakanlah mentah-mentah informasi tersebut, sehingga berbagai macam pupuk daun, berbagai macam insektisida itu dibeli semua dan dispraykannya ke padi itu secara terus-menerus, sehingga ini akan membuat pengeluaran dalam bertaninya itu akan menjadi sangat boros sekali Sobat Tani. Dan untuk kalian yang masih petani pemula, tonton video ini sampai habis ya, supaya kita semua itu bisa belajar bersama-sama cara efektif dalam menggunakan pupuk daun, supaya kita tidak mubazir ya Sobat Tani. Kapan sih waktu yang tepat dan kapan sih padi itu perlu harus dispray menggunakan pupuk daun. Dan ini dia, simak video lengkapnya setelah intro berikut ini ya Sobat Tani. Yuk langsung disimak saja videonya ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani semua, kali ini saya mau membahas apakah ketika tanaman padi itu sudah ditabur menggunakan pupuk tabur ya, baik itu Ponska, Urea, dan lain sebagainya, apakah masih perlu menggunakan pupuk daun atau pupuk spray, yang dalam hal ini yang paling sering sekali oleh Sobat Tani spray yaitu adalah pupuk Ultradap. Jadi Sobat Tani semua, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui fungsi dan perbedaan dari kedua produk ini, yaitu baik dari pupuk tabur, yang dalam hal ini biasanya petani padi itu menggunakan Urea dan Ponska, dan pupuk daun yaitu Ultradap. Jadi fungsi dari kedua pupuk ini yaitu sama-sama pupuk, dan perbedaannya yaitu cara pengaplikasiannya. Kalau pupuk tabur yaitu dengan cara ditabur, sedangkan kalau pupuk daun itu dispray, yang dalam hal ini saya contohkan yaitu pupuk Ultradap Sobat Tani. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu kandungannya. Kalau pupuk tabur yang dalam hal ini adalah Ponska ataupun Urea, ini kandungannya itu lengkap ya. Kalau Ponska sendiri itu mengandung NPK, sedangkan Ultradap itu mengandung fosfat dan nitrogen atau NP saja Sobat Tani. Lalu lebih bagus yang mana? Ya jelas lebih bagus pupuk tabur ya Sobat Tani, karena tanaman padi itu mengambil nutrisi itu dari akar. Jadi penyerapan dari pupuk tabur itu lebih bagus daripada penyerapan dari daun Sobat Tani. Kalau saya contohkan, kalau pupuk tabur itu dia itu kalau dalam kehidupan manusia itu kita memakannya dari mulut ya Sobat Tani. Sedangkan kalau pupuk spray itu ibaratkannya diinfus ya, kayak kalau orang sakit itu diinfus Sobat Tani. Jadi hampir mirip-mirip seperti itu. Jadi kalau ditanya lebih bagus yang mana? Ya tentu lebih bagus pupuk tabur Sobat Tani. Dari pernyataan saya ini pasti akan timbul pertanyaan lagi. Berarti tidak perlu dong kita nyepray pupuk daun ke tanaman padi kita. Tunggu dulu Sobat Tani semua. Ada kalanya padi itu membutuhkan pupuk daun dalam kondisi berikut ini Sobat Tani.
Kondisi yang pertama yaitu pasca pindah tanam. Artinya ketika padi itu setelah pindah tanam, dia itu akarnya itu masih stres dan tidak bisa menyerap nutrisi dari dalam tanah secara maksimal. Sehingga supaya padi itu cepat pulih dari stresnya, kita perlu memberikan nutrisi dari daun atau perlu diinfus ya Sobat Tani, supaya padinya itu cepat lilir. Oleh sebab itu, ketika Sobat Tani selesai melakukan pindah tanam, selang 5 hari atau 7 hari, Sobat Tani bisa menyeprai menggunakan pupuk Ultradap. Tujuannya yaitu supaya padi itu cepat lilir dan akar-akar baru itu bisa tumbuh, sehingga nanti ketika usia 10 sampai 15 HST ini mampu mengambil nutrisi dari tanah, sehingga kita pada usia 10 HST hingga 15 HST ini bisa melakukan pemupukan yang pertama Sobat Tani. Kemudian kondisi kedua yang diharuskan tanaman padi itu diseprai menggunakan pupuk daun, yaitu ketika padi itu mengalami yang namanya asam-asaman atau ketika akar itu berkarat ya, sehingga padinya itu tidak mampu menerima nutrisi dari dalam tanah, sehingga perlu dibantu nutrisi dari atas atau diseprai Sobat Tani. Padi asam-asaman yaitu adalah padi sakit ya Sobat Tani. Dikarenakan apa? Dikarenakan biasanya keracunan besi bisa, karena terlalu sering diairi. Kemudian yang ketiga, memang dari padinya itu yang tidak mudah adaptif atau tidak tahan terhadap tanah yang asam. Kemudian yang keempat, yaitu memang tanahnya itu rada asam Sobat Tani. Jadi padi terkena asam-asaman itu penyebabnya itu ada berbagai faktor ya Sobat Tani, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan dalam kondisi ini akar padi yang terkena asam-asaman itu tidak mampu menyerap nutrisi dari dalam tanah. Jadi percuma kita menggunakan pupuk tabur karena tidak bisa menyerap nutrisi si padi ini. Malahan ini akan membuat padi kita itu malah semakin sakit. Oleh sebab itu dalam kondisi padi asam-asaman ini kita perlu menginfus ya, kalau pada manusia itu ya. Kalau dalam padi itu diseprai daunnya menggunakan pupuk daun atau dibantu dengan pupuk daun. Dalam hal ini adalah Ultradap yang kita campur dengan zinc sulfat Sobat Tani semua. Kemudian kondisi yang ketiga, kapan sih padi itu perlu untuk kita spray menggunakan pupuk daun, yang dalam hal ini adalah pupuk Ultradap, yaitu ketika kita melihat tanaman padi kita pada saat fase vegetatif ini kayak kekurangan unsur N dan P. Ini biasanya ditandakan daunnya itu kurang hijau ya. Jadi kita biasanya bisa menilai ya dari melihat tanaman kita, kok kayak kekurangan pupuk, daunnya agak mengering ataupun kurang sehat ya, itu kita bisa bantu menggunakan pupuk daun. Biasanya ini sering terjadi pada saat kondisi musim kemarau atau ketika tanah kita itu kurang subur atau kekurangan unsur organik ya Sobat Tani semua. Biasanya nutrisi yang kita taburkan ke lahan kita ini cepat menghilang atau tidak bisa diserap maksimal oleh tanaman padi kita Sobat Tani. Jadi itu dia tadi 3 kondisi di mana padi perlu untuk dibantu menggunakan spray pupuk daun Sobat Tani. Jadi tidak harus tiap minggu kita spray menggunakan pupuk daun, supaya kita itu tidak boros waktu, boros tenaga, boros biaya Sobat Tani semua. Sebenarnya tanaman padi itu adalah makhluk hidup ya. Jadi kita perlu menyeprai apa yang padi itu inginkan atau padi itu butuhkan. Bukan kita menyeprai menuruti hawa nafsu kita. Sehingga karena menginginkan hasil yang maksimal, kita menyeprai berbagai macam pupuk daun ke tanaman padi kita. Malah kita sendiri nantinya yang akan merugi Sobat Tani. Dan yang perlu Sobat Tani semua ketahui juga, jadi pupuk Ultradap ini juga ada efek negatifnya untuk tanaman padi kita. Kalau kita keseringan nyepray menggunakan Ultradap pada tanaman padi kita, maka nanti padi kita itu ketika berusia 50 hari ke atas ini tidak akan cepat mengeluarkan malai ya, karena fase vegetatifnya itu akan menjadi semakin panjang. Jadi itu merupakan kerugian kita juga ya. Yang lain punya tetangga sudah keluar malai, punya kita malah santai-santai saja. Kan tidak enak ya Sobat Tani, karena kita juga tentu menginginkan padi kita itu cepat panen Sobat Tani. Maka dalam inti video ini saya mau mengatakan kepada sahabat tani semua, ketika pertumbuhan padi kita itu normal-normal saja, hanya diberikan pupuk tabur, maka kita tidak perlu menggunakan pupuk daun ya Sobat Tani, supaya kita tidak boros.
Dan kemudian ketika sobat tani itu memiliki dana lebih, sebaiknya ini dialihkan kepada hal-hal yang lain. Karena merawat tanaman itu kita bukan hanya merawat tanaman padinya saja, tapi kita perlu merawat tanahnya. Akan lebih baik ketika dana yang kita miliki itu sebagian kita investasikan untuk menyuburkan tanah, yaitu dengan kita membeli pupuk-pupuk organik dan lain sebagainya. Atau bisa juga kita menggunakan itu apa namanya yang lagi viral sekarang itu, yang katanya bisa membuat padi kita itu anakannya semakin banyak, yaitu pupuk Ambisen, asam amino. Nah itu kita bisa investasikan di itu ya sobat tani, daripada kita belikan pupuk daun yang manfaatnya sama dengan pupuk tabur sobat tani semua. Karena saya sendiri mulai tertarik dengan asam amino dan rencana saya mau praktek untuk membuat asam amino secara mandiri yang nantinya supaya bisa menghemat biaya dan akan saya aplikasikan pada tanaman padi saya. Jadi segini dulu ya sobat tani semua video sharing-sharing kita mengenai pupuk tabur dan pupuk ultradap ini, semoga bisa mencerahkan kita semua. Dan untuk sobat tani semua yang ingin mendapatkan hadiah cangkul gratis dari saya, silakan subscribe YouTube saya sobat tani dan tuliskan komentar terbaiknya seperti apa yang saya katakan di awal video tadi. Dan akhirnya saya Holil mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next video sobat tani semua.